Salam anti korupsi. Dengan fenomena yang kita dengar selama ini bahwa tuntutan dari JPU bahwa tersangka dari Novel Baswedan, penyiraman wajah Novel Baswedan itu dituntut 1 tahun. Maka kami masyarakat menilai tuntutan itu adalah tuntutan tidak rasional secara formil dan materi. Oleh karena itu kami menduga bahwa tuntutan itu ada kepentingan dari fase ke fase, dari penyiraman tersebut, pencarian, mendesak Kapolri supaya diusut tuntas, ditemukan tersangka. Setelah ditemukan tersangka, diproses. Setelah diproses, dituntut 1 tahun. Apakah 1 tahun tuntutan ini adalah keadilan? Bagi siapa keadilan? Bagi masyarakat? Bukan. Mungkin keadilan itu yang 1 tahun itu ada orang kepentingan. Siapa kepentingan? Koruptor. Jadi ketika penyiraman itu sudah membuat cacat seumur hidup, tuntutan hanya 1 tahun. Wah, itu nggak rasional, itu nggak diterima masyarakat. Pakai logika. Kita nggak usah dulu bicara tentang kepastian hukum, asas-asas hukum pidana, tidak usah. Masyarakat tidak membutuhkan itu. Bicara tentang kepastian hukum adalah orang-orang yang ngerti hukum. Advokat, polisian, jaksa, hakim. Itu yang ngerti kepastian hukum. Namun apabila jaksa menuntut 1 tahun, saya bingung. Dan saya mempertanyakan tuntutan itu. Nah, di sini Bapak Novel Baswedan ini adalah dari KPK, pemberantas korupsi. Harusnya Kejaksaan Agung mendukung, Kapolri mendukung. Nah, di sini jangan ada kepentingan lain. Polri, KPK, jaksa harus selaras memberantas korupsi. Nah, bagaimana kalau tuntutan ini hanya 1 tahun penjara? Untuk apa di penjara? Dan ini nggak sampai di sini permasalahan ini, hanya berdua tersangka. Cari dong yang lainnya, siapa dalangnya. Ini harus diusut. Ya, negeri ini udah banyak koruptor. Jangan koruptor menang terhadap pemerintah. Cara-cara koruptor itu memakai penegak hukum, oknum penegak hukum. Kami masyarakat merasa keberatan bahwa tuntutan 1 tahun ini. Oke, ini masih tuntutan. Nanti putusan, kita bilang aja putus 2 tahun, 3 tahun. Apakah itu keadilan? Tidak. Salah. Bagi Anda iya. Dan kita jangan mencari dalil ya bahwa ini malpraktek. Salah. Pulang sholat subuh disiram dengan sengaja. Bagaimana mungkin ringan tuntutan? Jadi saya meminta kepada pihak Kejagung, marilah kita bersama-sama sungguh-sungguh dengan KPK, dengan Polri, dengan pengadilan untuk benar-benar kita menduga tuntutan itu ada kepentingan. Jadi bukan institusi yang salah, tapi oknum. Ada
oknum di dalam institusi maupun kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ada oknum yang bermain politik. Oleh karena itu kami masyarakat tidak terima tuntutan itu hanya 1 tahun, dan kita masyarakat tidak perlu meminta penjelasan tentang kepastian hukum. Itu masyarakat banyak yang nggak ngerti hukum. Oleh karena itu tuntutan yang Anda berikan itu dari JPU itu tidak rasional. Maka bisa saja masyarakat itu tidak percaya lagi sama penegak hukum. Mosi tidak percaya. Oleh karena itu penegak hukum jangan mempermainkan hukum. Kemana lagi masyarakat mengadu dan minta keadilan. Sekali lagi saya harapkan kepada penegak hukum benar-benar mencegah korupsi dan memberantas korupsi. Permainan ini belum selesai. Permainan ini belum tuntas. Semua harus diproses. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh 2 orang ini? Ini harus dipertanyakan. Apa sebab akibat dia disiram dengan air keras? Dipertanyakan, siapa? Tidak sampai di sini 2 tersangka ini. Ada dalangnya ini. Maka dari itu tidak perlu saya mengajarin kepolisian, intelijen, BIN. Tidak perlu saya mengajarin, kejaksaan tidak perlu saya mengajarin. Kalian lebih paham. Semua alat-alatnya ada sama kalian. Jadi kami masyarakat meminta apa? Ketegasan, keadilan. Jangan sampai masalah ini hanya sampai di sini. Ini masalah masih Bapak Novel Baswedan. Belum lagi mengenai Jiwasraya, Asabri, BLBI, banyak senturi banyak. Jadi kami meminta kepada penegak hukum benar-benar mencegah korupsi dan memberantas korupsi. Sekian dan terima kasih saya sampaikan. Saya Kepas Panagin Pangaribuan, Ketua Umum Yayasan Tampera. Terima kasih.